di antara sekian banyak peradaban yang dibaca oleh orang Islam pada saat itu, datanglah setidaknya orang-orang saleh dari mulai Seljuk sekitar 1007 kurang lebih 1075, datang lewat wilayah Asia Tengah, masuk kemudian ke Turki, dikembangkan kemudian kisaran tahun 1325 dengan datangnya seorang Muhammad Al-Fatih. Perhatikan baik-baik, ini yang mau saya sampaikan. Terukir di hadis Nabi SAW kalimat yang sangat indah, Futihatil Konstantiniyah, Konstantinopel itu akan dibuka, Islam akan masuk ke dalamnya, nilai Islam akan tersebar, ditaklukkan Konstantinopel. Oleh siapa? Kata Nabi, oleh seorang panglima yang saleh membawa pasukan-pasukan yang saleh. Lihat baik-baik ya, bagaimana cara sebagian sahabat membaca hadis. Ada sementara orang, kalau Nabi mengabarkan berita di masa depan, itu hanya bermimpi dan menunggu. Nanti akan datang, nanti akan datang. Dia bermimpi, dia menunggu, tapi dia tidak pernah bangun dari mimpinya. Sebagian orang, dia ingin terlibat menjadi bagian yang nyata dari mimpi itu. Maka dia bangun dari mimpinya, dia menjadi bagian di hadis itu. Dia lihat penggalan terakhirnya oleh seorang panglima, pemimpin yang saleh, maka berusaha dia menjadi saleh sesuai dengan ukuran hadis itu. Dan pasukan-pasukan yang saleh, maka di antara sekian banyak orang ada yang mencoba. Dari zaman sahabat mencoba, tidak berhasil. Zaman selanjutnya mencoba, kurang kekuatan. Pada masa Muhammad Al-Fatih, apa yang ia lakukan pertama kali? Ia mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia berusaha memperbaiki dirinya menjadi saleh, cari guru yang baik, datang ke masjid, dia dekatkan dirinya dengan Allah. Setelah itu dia pelajari kenapa orang dulu tidak berhasil menaklukkan Konstantinopel. Dia lihat kekurangan-kekurangannya. Hebatnya, setelah itu dia kumpulkan pasukan, dia dekatkan pasukannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terjadilah kemudian ketetapan itu. Dibukalah oleh Muhammad Al-Fatih, terbuka semua itu. Yang ingin saya tutup, lihat baik-baik. Muhammad Al-Fatih belajar dari Nabi SAW. Bagaimana caranya bisa meninggalkan satu peradaban yang tetap ada fungsinya, manfaatnya ada, dan tidak meninggalkan puing. Dulu orang bangun istana, beliau membangun masjid. Silahkan cek, bukankah Nabi pertama hijrah ke Madinah, apa yang dibangun? Masjid. Di jalan, bangun Masjid Quba. Ke Madinah, bangun Masjid Nabawi. Pertanyaan saya, Masjid Quba sampai sekarang masih ada? Ada, 15 abad. Masjid Nabawi masih ada? Masih. Perhatikan bedanya, bukan cuma masih, tapi sampai sekarang masih digunakan sebagai tempat salat, masih digunakan sebagai tempat yang bermanfaat, digunakan tempat yang penuh dengan keberkahan. Setiap Anda mendekat kepada Allah dan melakukan aktivitas apapun, maka segala yang Anda kerjakan akan abadi sifatnya dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau kemudian membangun masjid-masjid. Ada Blue Mosque dibangun, ada Grand Mosque dibangun, ada Green Mosque dibangun. Begitu Anda lihat masjid-masjid ini sampai sekarang masih ada. Ada Masjid Muhammad Isa Bey sampai sekarang. Semua puing hancur, Heti hancur, Romawi hancur, Yunani hancur. Maaf, cuma masjid yang sekarang masih ada.